Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ismi Ihsanti Sulistia Utami. Ana min fasl tasi'ah ba bi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Uridu an ubayyina lakum fi lughatil Indonesiyyah anil mawdu'. Kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah dalam struktur kurikulum 2013. Nah, mata pelajaran Bahasa Arab ini sebagaimana diwajibkan ya di Madrasah Aliyah, diikut sertakan atau menjadi pembelajaran wajib lah ya. Yang akan dibahas pertama yaitu ada kedudukan pembelajaran Bahasa Arab, yaitu kedudukannya sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut seperti pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan juga pondok-pondok pesantren. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada tujuan pembelajaran bahasa Arab. Mata pelajaran bahasa Arab diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik dalam kemampuan reseptif maupun kemampuan produktif. Nah, di sini pengertiannya. Kemampuan reseptif adalah kemampuan memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan atau teks bahasa Arab. Kemampuan produktif adalah kemampuan bahasa Arab sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, tujuan dari pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau kiroah, dan juga penulis atau bisa disebut juga dengan kitabah. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab, yaitu sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama dalam belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional. Yang ketiga nih teman-teman, ada yaitu mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan juga budayanya, serta kita bisa memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berbahasa yang mencakup dalam gramatika, wacana, strategi, sosiologis, maupun budaya. Yang ketiga atau selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Yang pertama yaitu sebagai bahan yang berupa wacana, lisan, ataupun tulisan yang berbentuk paparan dan dialog tentang perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, hari-hari besar Islam, maupun tokoh-tokoh Islam. Untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa, yaitu tadi ya, ada menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Yang kedua yaitu di sini ada fungsi komunikatifnya. Ada yaitu mengenalkan diri, mengenalkan orang lain, asal negara atau daerah. Selanjutnya yaitu menyatakan keinginan dan hubungan keluarga. Selanjutnya memberi perintah ataupun melarang, meminta izin, mengucapkan selamat, dan meresponnya juga. Selanjutnya mengemukakan pendapat, yaitu meminta perhatian dan juga memberi pengumuman. Selanjutnya ada deskripsi bentuk dalam timbangan, sifat, dan juga karakteristik benda. Selanjutnya ada menanyakan kondisi kesehatan,
seperti ungkapan menjenguk orang sakit, memberi saran, berpamitan, mengucapkan selamat datang, dan selamat jalan. Di sini juga ada menanyakan tindakan dan kejadian pada masa lampau, menanyakan tindakan dan kejadian pada masa sekarang dan yang akan datang, memberi dan meminta informasi tentang beberapa ajaran agama di Indonesia. Selanjutnya ada membandingkan, mendeskripsikan peristiwa, mengapresiasi sebuah karya, dan juga memberikan harapan dan menanyakan tujuan sebuah aktivitas. Itu dia ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alokasi waktu dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Di sini menentukan alokasi waktu menurut Prota dan juga Promes ya. Menurut Prota dulu deh, Prota atau program tahunan. Di sini ada kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Kelas 10 totalnya ada 18 minggu kali 14 jam per minggu dikali 2 semester ya, sama dengan 144 jam. Selanjutnya kelas 11 ada 18 minggu dikali 2 jam per minggu dikali 2 semester. Hasilnya 72 jam selama 2 semester. Kelas 12 yaitu 18 minggu kali 2 jam per minggu kali 2 semester. Hasilnya 72 jam per 2 semester. Jadi, total alokasi waktu program tahunan untuk kelas 10, 11 dan juga 12 adalah 288 jam per tatap muka atau dinamakan JTM, jam tatap muka. Selanjutnya ada menentukan alokasi per bab dalam Promes atau program semester. Kelas 10 ada 6 minggu per bab dikali 4 jam per minggu. Hasilnya 24 jam per babnya. Kelas 11 ada 6 minggu per bab dikali 2 jam per minggu. Totalnya 12 jam per bab. Dan kelas 12 ada semester 1 dan juga semester 2 dibedakan ya. Semester 1 yaitu 6 minggu per bab dikali 4 jam per minggu, totalnya ada 12 jam per bab. Dan juga semester 2-nya yaitu 7 minggu per bab dikali 2 jam per minggu, totalnya ada 14 jam per babnya. Itu dia dari Promes kelas 10, 11 dan juga 12. Jadi total alokasi waktu Prota untuk kelas 10, 11 dan juga 12 adalah 6 minggu ya teman-teman. Kecuali kelas 12 semester 2 ada 7 minggu per babnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beban belajar dalam pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Beban belajar yaitu serangkaian beban pelajaran yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester maupun 1 tahunnya. Beban pelajaran atau beban belajar yang dinyatakan jam pelajaran per minggu. Di sini kelas 10 sampai kelas 12 ada 51 jam pelajaran. Durasi setiap 1 jamnya itu 45 menit. Kelas 10 paling sedikit 18 minggu, paling banyak 20 minggu. Kelas 10 dan 11 tadi ya, kelas 12 semester ganjil minimal 18 minggu, maksimal 20 minggu. Dan juga kelas 12 semester genap minimal 14 minggu, maksimalnya 16 minggu. Untuk beban belajar setiap 1 tahun pelajaran minimal 36 minggu, maksimal 40 minggu. Jadi setiap satuan pendidikan boleh menambah jam pelajaran per minggunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui akademik, sosial, dan budaya juga faktor lainnya.